ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini juga kita mau mendengar 3 ayat di surat Al-Anfal ayat 45, 46 dan 47. Kalau kita melihat 3 ayat tersebut, lahirnya tentang perang. Berarti satu pasukan musuh yang memusuhi Islam mau memerangi kita. Kita mau di hadapan mereka beristiqamah dan melawan mereka. Caranya apa? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di 3 ayat tersebut sebagian hal yang menyebabkan kemenangan pasukan Islam di hadapan musuh. Kita mendengar 3 ayat tersebut dulu, kemudian pencerahannya insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. Di 3 ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pasukan Islam dengan sebagian hal yang hasilnya kemenangan mereka di hadapan para musuh. Berarti ada perang, medan perang, pasukan musuh ada, pasukan Islam ada. Apa-apa yang menyebabkan kemenangan mereka di hadapan para musuh, itu apa? Allah Subhanahu wa taala menghitung hal-hal tersebut di 3 ayat ini. Tetapi saya mau berbicara, medan perang itu di akhir zaman berubah. Perang ilmu, perang teknologi, perang akhir zaman. Berarti pasukan musuh senantiasa memerangi umat Islam dengan teknologinya, dengan ilmunya. Kita harus menjawab kepada mereka. Jawaban kita bagaimana? Karena itu kita harus memperhatikan maknanya ayat ini. Tausiah Allah Subhanahu wa taala kepada kita di ayat itu, ayat 45. Yang pertama adalah fathbutu. Kalian harus bersikap tegas
di hadapan para musuh. Yang kedua, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Zikir yang banyak. Kita harus zikir, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi zikir itu harus banyak itu. Yang ketiga, wa ati'ullaha wa rasulahu. Ati'ullaha wa rasul. Taatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Rasulnya. Wala tanaza'u. Itulah tausiah keempat. Wala tanaza'u. Jangan bertengkar. Kalau ada pertengkaran, kalau ada pertikaian, perbedaan di antara umat Islam, hasilnya apa? Hasilnya wala tanaza'u fatafshalu. Ada kelemahan di antara manusia, di antara umat Islam. Fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Allah subhanahu wa ta'ala memakai di ayat ini kata rih. Rih maksudnya angin. Tapi maksudnya di ayat ini kekuatan umat Islam akan hilang dengan pertikaian tersebut, pertengkaran tersebut. Hasilnya begini. Wa tadhhaba rihukum. Tausiah yang lain kepada kita, wasbiru, sabarlah. Kita harus sabar. Kesabaran itu mungkin ada persoalan. Kesabaran itu apakah dengan thubat itu kita harus bersikap tegas? Perbedaannya apa? Mungkin kesabaran itu tentang musibah, masalah, sebagian hal yang negatif di kehidupan kita. Kita harus sabar, kita harus istiqamah, kita harus menyesuaikan hal-hal itu, musibah-musibah itu, masalah-masalah itu dengan kemaslahatan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah salah satu kesabaran. Tetapi bersikap tegas, itulah masalah positif. Kalau seorang iman harus melanjutkan imannya, harus imannya meneruskan sampai akhir umurnya. Kalau takwa, kalau seorang yang hebat, seorang yang berani, harus sifat itu sampai akhir umurnya berada. Itulah fathbutu, kata fathbutu maksudnya begini. Atau fathbutu itu tentang masalah jismani itu, tentang badannya, tentang jisimnya, tentang semua hal tentang jisim manusia, badan manusia. Tetapi masalah kesabaran itu tentang rauhani itu, tentang masalah ruhnya, jiwanya. Orang itu harus sabar. Itulah perbedaannya, tapi kedua-duanya beda. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. Berarti di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memperingati satu pasukan Quraisy yang mau memerangi pasukan Islam di Ghazwah Badar. Mereka dengan ria, dengan kesombongan masuk di medan perang, tetapi sudah gagal. Allah subhanahu wa ta'ala memberi tausiah kepada umat Islam, jangan ria, jangan sombong. Semuanya kemaslahatan Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya kalau satu pasukan mau, memang itulah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat Islam. Dan mudah-mudahan umat Islam memang umat Islam bersatu, karena persatuan itu hasilnya kesuksesan dan kemenangan umat Islam insyaallah. Fabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.